Kata eksplanasi berasal dari bahasa Inggris yaitu explain yang berarti menjelaskan. Lebih jelas lagi, pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses maupun sebab akibat dari suatu fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial budaya. Fenomena alam contohnya banjir, tanah longsor, kemudian terjadinya pelangi, terjadinya hujan, dan lain sebagainya. Sedangkan fenomena sosial budaya contohnya terbentuknya keluarga, terjadinya perundungan atau bullying, dan masih banyak lagi. Tujuan penulisan dari teks ini adalah untuk menjelaskan proses terciptanya maupun proses bekerjanya suatu fenomena. Teks eksplanasi ini terdiri dari 3 struktur. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum, struktur yang kedua deretan penjelas, dan struktur yang ketiga kesimpulan serta interpretasi. Struktur pertama yaitu pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah maupun asal-usul. Bagian kedua yaitu bagian deretan penjelas. Bagian ini menjelaskan tentang proses dan sebab akibat dari suatu fenomena. Bagian ini merupakan inti dari penjelasan yang disampaikan. Banyak istilah teknis muncul di bagian ini dan tak jarang pula istilah tersebut disertai dengan pengertian, khususnya untuk istilah-istilah keilmuan yang masih jarang digunakan. Dan bagian ketiga yaitu kesimpulan serta interpretasi. Kesimpulan bertujuan untuk mengakhiri penjelasan dengan cara meringkas permasalahan utama. Tak jarang pula di akhir pernyataan juga disertakan sudut pandang dari penulis. Namun sudut pandang ini bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh juga tidak ada. Teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri yang membedakan teks ini dengan teks yang lainnya. Ciri yang pertama yaitu ilmiah, artinya hal yang dibahas dalam teks ini adalah fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian ciri yang kedua yaitu logis dan teoretis, artinya semua hal yang dijelaskan, semua pernyataan dalam teks ini harus bisa diterima oleh akal dan harus sesuai dengan teori-teori yang sudah teruji sebelumnya. Ciri yang ketiga yaitu bersifat faktual, semua hal yang dinyatakan dalam teks ini harus sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya. Dan ciri yang keempat yaitu bersifat informatif, tidak ada usaha untuk memengaruhi pembaca agar percaya. Jadi tujuannya memang hanya untuk menginformasikan ilmu pengetahuan saja. Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Ada teks berjudul Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Lalu bagaimana ya proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Nah, kita mau cari tahu bersama-sama nih adik-adik. Nah, zaman dahulu manusia itu menggambar dan menulis itu dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Bordeaux, Inggris. Nah, ini tahunnya ya 1564. Sekarang 2020, jauh sekali adik-adik ya. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Lalu ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah bambu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal dengan alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya mulai abad 19, Faber-Castell
Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kini kita kenal adik-adik. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar ya, waktu lagi menulis kita akan kesulitan kalau tidak ada pensil. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, ini tadi adik-adik tentang penemuan pensil. Wah, sangat panjang ya. Ternyata penemuan pensil ini dulu itu manusia menulis itu di batang pohon dengan menggunakan pisau yang tajam adik-adik. Sampai berkembang akhirnya ditemukannya pensil. Adik-adik, ini tadi adalah teks eksplanasi tentang pensil. Nah, temukan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah tadi. Nah, yuk kita pelajari bersama. Sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut adik-adik? Nah, kita pasti tidak akan bisa menyelesaikan tugas-tugas kita kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Kita baca bersama-sama bacaan, kewajiban, dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakub. Pak Yakub mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang sangat memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Itu tadi bacaan yang berjudul kewajiban dan tanggung jawab. Bacaan ini sudah ada di pembelajaran sebelumnya ya adik-adik ya.